Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Baru Mencari dengan NIM 444524013. Saya dari kelas 4D. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara pemetaan supervise dengan menggunakan Google Earth Engine. Nah, pertama-tama kita masuk ke Google Earth Engine-nya, terus di sini kita masuk ke search Sentinel. Terus pilih aja yang Sentinel 2, habis itu import. Nah, setelah diimport nanti dia tuh muncul di sini image collection. Di image collection ini ntar diganti aja ke PS. Nah, setelah itu masuk ke geometri importnya. Nah, di sini kita tuh mengambil 5 data, yaitu data seagrass, shallow sand, deep sand, coral, dan deep water. Nah, bagaimana sih cara mengolah data tersebut? Nah, kita ke geometri import. Nah, di sini ada inner dan row. Di sini saya sebelumnya sudah menitikan klasifikasi dari pulau ini. Nah, jadi kita ke inner dulu. Nah, inner itu yang mana sih? Jadi inner itu yang warna merah ini, teman-teman. Nah, jadi apa sih itu inner? Inner itu yang tidak termasuk dalam bagian dari klasifikasi. Nah, dia itu termasuk dalam bagian pemukiman, jadi tidak termasuk dalam klasifikasi, teman-teman. Nah, lanjut ke Roy. Kedua ke Roy. Nah, apa sih itu Roy? Roy itu dia bagian dari wilayah perairan, walaupun nggak semua wilayah perairannya, tapi yang termasuk dalam perairan yang di dekat daratan dan dia berada di luar. Nah, selanjutnya kita ke outer. Nah, outer itu yang data yang ingin kita ambil, yaitu di pulau mana. Nah, di sini sebelumnya saya mengambil pulau ini, Pulau Tunda, teman-teman. Nah, jadi si outer ini yang mengelilingi Pulau Tunda ini untuk mengambil data di Pulau Tunda ini, teman-teman. Selanjutnya ke seagrass. Nah, sebelum masuk ke seagrass di sini sebelumnya kalian copy paste dulu sintaks dari ASLab. Nah, setelah di copy paste kalian masukkan aja langsung ke sini Ctrl V. Nah, setelah itu kita ke seagrass, teman-teman. Seagrass itu yang bentar, teman-teman, kita unchecklist dulu sebelumnya. Nah, sini tuh seagrass itu berwarna ungu, teman-teman. Seagrass apa sih itu seagrass? Nah, seagrass itu tuh dia itu termasuk ke dalam lamun atau yang ada di sini tuh yang titik-titik hitam ini itu, atau berwarna kecoklat-coklatan atau kehitaman, itu namanya seagrass, teman-teman. Nah, ini itu udah termasuk dalam seagrass, teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke pengaturan untuk ke fitur collection. Nah, di sini kalian kan dia awalnya geometri, kalian ke fitur collection untuk mengklasifikasikan dua klasifikasi, yaitu ada property dan value. Nah, di property ini diisi class, dan value itu, nah value itu dia data yang mau kita ambil. Jadi kenapa value namanya satu, dia itu seagrass kan pertama ya, teman-teman, di sini. Jadi dia itu buat uh, urutan dari data yang kita ambil, teman-teman. Nah, setelah itu di sini kan ada color. Nah, color ini kalian copy aja buat masuk ke sintaks yang nomor, nah di nomor
Nanti kalian masukkan di sini copy, diganti aja yang udah kalian copy itu teman-teman. Selanjutnya ke shallow sand. Shallow sand itu yang warna biru muda. Apa sih shallow sand? Jadi shallow sand itu seperti pasir yang berada di pesisir teman-teman. Jadi itu seperti ini shallow sand itu beda dengan tadi seagrass. Seagrass itu kan dia yang udah hitam-hitam coklatan gitu. Nah kalau pasir yang di dekat pesisir itu seperti ini yang timbul di permukaan. Nah ini contohnya seperti ini teman-teman. Cara mengklasifikasinya gampang. Seperti tadi teman-teman ke ubah dari geometri ke feature collection, terus property class, value-nya 2 dan di copy aja teman-teman. Habis itu di oke, masukin ke sini. Ya. Lanjut ke deep sand. Si deep sand itu yaitu pasir dalam. Perairan pasir dalam. Jadi deep sand itu pasir dalam yang dimana yaitu yang menjorok ke perairan dalam. Nah, jadi di sini kan deep sand itu warna ungu-unguan gitu ya. Itu jadi menjorok ke dalam. Itu termasuk dalam pasir dalam. Caranya sama seperti yang tadi. Sini kita rename. Terus ke feature collection, property, value, dan color di copy. Terus pencet OK aja. Selanjutnya kita ke coral. Apa sih coral itu? Nah, selanjutnya coral. Coral itu bentuknya seperti ini teman-teman. Itu kayak berkelompok, itu kayak memiliki corak gitu teman-teman. Itu selalu berkelompok kayak begini. Nah, coral berbeda sama lamun, tapi di sini dia selalu berkelompok teman-teman. Dan dia tuh berada di pesisir, di dekat pesisir juga dia. Nah, setelah itu selanjutnya di sini kita masuk ke deepwater. Nah, jadi apa sih deepwater itu? Deepwater itu laut dalam. Nah, sini. Nah, jadi lanjut masuk ke deepwater. Nah, deepwater itu dia berada di laut lepas teman-teman, atau di laut dalam. Nah, dia udah termasuk ke dalam laut lepas ya, dari deepwater ini. Nah, di sini saya ingin menjelaskan klasifikasi dari mengapa data ini supaya operasinya itu lebih baik. Jadi di sini kita harus menggunakan data yang kita ambil itu harus 30 data biar klasifikasi dari data tersebut akurasinya lebih eh, lebih terpercaya atau lebih pasti teman-teman. Nah, kalau kurang dari itu operasinya jadi tidak efisien atau pendataan di pulau tersebut. Nah, akurasi ini tuh harusnya minimal 0,8. Di sini saya juga menggunakan 0,8. Jadi kalau mau akurasinya baik atau mau bagus, kita harus survei ke pulau tersebut. Mengapa sih harus survei ke pulau tersebut? Nah, karena nanti biar akurasinya itu sempurna atau 100% sempurna, biar data yang diambil juga lebih baik teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.